Halo semuanya, selamat datang di podcast Sijikum, diskusi kajian hukum. Saya, Lucky, dan seperti biasa saya ditemani rekan saya Mahfud. Apa kabar Mahfud? Baik Luki, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menyedihkan, yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di sekolahan. Isu ini semakin relevan karena kasus-kasusnya terus meningkat, Mas Luki. Betul banget Mahfud. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Dan yang mengejutkannya adalah 20% dari kasus ini terjadi di sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, justru jadi tempat terjadinya kekerasan ini. Gimana nih menurutmu Mahfud? Itu memang ironis sekali Luki. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak harusnya belajar dan berkembang dengan aman. Tetapi data ini menunjukkan kenyataannya sangat berbeda. Di sudut pandang moral, ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak. Seharusnya anak-anak dijaga, bukan disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Benar, kalau kita bicara dari sudut pandang moral, kasus ini sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini belum sepenuhnya memahami dunia di sekitar mereka, dan mereka sangat bergantung pada orang dewasa untuk memberi bimbingan, penjagaan, dan lain-lain. Ketika kekerasan seksual terjadi, bukan hanya fisik yang terluka, tapi juga psikis mereka. Bayangkan trauma yang membawa sampai seumur hidup. Betul, dari perspektif moral, pelaku kekerasan seksual terhadap anak merusak kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Apalagi jika pelakunya adalah guru atau staf sekolah yang seharusnya melindungi dan mendidik. Sekolah harusnya mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat. Tetapi ketika ada kekerasan seksual, nilai itu seakan hancur di mata anak-anak, Luki. Kejadian ini juga melanggar hak anak yang diakui oleh hukum internasional dan nasional, seperti Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia. Anak-anak berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Jadi, secara moral, penting bagi kita semua, orang tua, guru, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peduli bagi anak-anak, Luki. Baik, tadi udah bahas secara moral, sekarang kita masuk ke aspek hukumnya. Bagaimana sih hukum di Indonesia melindungi anak dari kekerasan seksual, Mahfud? Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, Luki. Selain itu, Indonesia juga udah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Apa aja yang diatur dalam UU ini terkait kekerasan seksual terhadap anak, Mahfud? UU TPKS sangat penting, Luki, karena memberikan definisi yang lebih jelas tentang kekerasan seksual dan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelaku, terutama jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Pelaku bisa dihukum hingga 15 tahun penjara dan dikenai denda maksimal 5 miliar rupiah, Luki. Selain itu, korban berhak mendapatkan bantuan psikologis dan pendampingan hukum secara gratis. Itu hukuman yang cukup berat ya. Tapi sayangnya banyak kasus yang tidak sampai ke proses hukum karena berbagai alasan, termasuk tekanan media sosial atau upaya sekolah untuk menutupi kasus demi menjaga reputasinya. Wah, itu sangat betul sekali, Luki. Banyak korban yang tidak berani berbicara karena takut akan stigma atau intimidasi. Dan juga kasus di mana korban diminta ya untuk menjaga nama baik sekolah. Ini jelas salah kaprah. Penegakan hukum harusnya fokus pada pemulihan dan penghukuman pelaku, Luki, bukan melindungi lembaga yang abai. Dan kita tidak boleh lupa bahwa anak-anak berhak mendapatkan keadilan. Setiap orang yang terlibat, baik itu guru, dosen, mahasiswa, staf sekolah, atau siapapun itu, harus bertanggung jawab jika terlibat kekerasan seksual. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekerasan seksual di sekolah nih Mahfud? Langkah pertama adalah memastikan ada kebijakan pencegahan di setiap sekolah. Guru dan staf harus mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mencegah dan menangani kekerasan seksual. Sekolah juga harus memiliki mekanisme yang jelas untuk melaporkan kasus-kasus ini tanpa takut akan dampak negatifnya, Luki. Jadi, sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan pendidikan akademis, tetapi juga harus melindungi anak-anak dari potensi ancaman. Orang tua juga punya peran penting untuk selaku waspada dan mendengarkan anak-anak mereka. Betul sekali. Orang tua harus menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap anak. Ajar mereka tentang batas-batasan pribadi dan dorongan anak untuk melaporkan jika mereka merasa tidak nyaman. Penting juga untuk mengajari anak bahwa mereka tidak perlu takut berbicara jika ada hal yang mengganggu mereka. Dan tentu sebagai masyarakat, kita juga harus lebih peduli, jangan ragu untuk melapor jika melihat tanda-tanda kekerasan seksual. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua. Wah, diskusi kita kali ini sangat mendalam dan membuka mata ya Mahfud. Semoga pendengar podcast kita hari ini semakin paham tentang betapa seriusnya kekerasan seksual terhadap anak di sekolah dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya Mahfud. Setuju lagi. Semoga kita semua bisa lebih peduli dan berani bertindak ketika melihat sesuatu yang salah, terutama kekerasan seksual yang kita bahas tadi, Luki. Jangan pernah takut untuk berbicara dan melindungi anak-anak di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast Sijikum Diskusi Kajian Hukum hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.